على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita lanjut membaca kitab Qasasul Anbiya lil Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, kemarin ada satu kalimat yang saya sampaikan yang bisa ditarik kemana-mana maknanya. Dan memang satu kekeliruan dari satu sisi, akan tapi dari sisi yang lain suatu hal yang tidak mengapa kalimat tersebut disampaikan, yaitu jika antum takut sama corona seperti antum takut kepada Allah, itu yang saya ucapkan. Itu adalah kalimat yang batil sebetulnya. Batil dari satu sisi, yaitu menyamakan rasa takut antara takut kepada corona dan juga takut kepada Allah, syirik. Maka tapi yang saya maksudkan adalah ketika seorang takut kepada corona, dia tempuh sebabnya untuk menghindarkan diri supaya enggak terjatuh, terkena dengan corona. Seandainya itu dia terapkan ketika dia takut kepada Allah, enggak mau bermaksiat, kalau terjatuh buru-buru tobat, itu yang saya maksudkan. Sikap dia ketika takut kepada corona, dia terapkan ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksud. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pentingnya husnudzan sama seorang muslim. Pentingnya belajar akidah supaya ngerti, supaya kenal. Menyamakan Allah dengan sesuatu apapun syirik. Taswiyatullah bi ghairillah fi makhtassu billah, itu dia syirik. Menyamakan Allah dengan selain Allah terhadap perkara-perkara yang khusus untuk Allah, itu syirik. Bukan hanya da'watu ghairillah. Syirik itu banyak definisinya. Di antara definisinya beribadah kepada selain Allah, syirik. Tapi di antara makna syirik, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan termasuk makna yang bagus, terbaik, yaitu taswiyatullah, menyamakan Allah bi ghairillah, dengan selain Allah, fi makhtassu bihillah, terhadap sesuatu yang khusus milik Allah. Kalau ada sesuatu yang harusnya khusus buat Allah tapi diberikan juga kepada selain Allah, hati-hati, bisa terjatuh kepada kesyirikan. Cinta, benci, takut. Yang kalau dia samakan cintanya, kalau dia samakan takutnya antara Allah dengan makhluk, hati-hati, terjatuh pada kesyirikan. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya terus belajar. Dengan sebab ilmu, Anda akan tahu kapasitas diri Anda. Sejauh mana sih tingkat derajat Anda di dunia dan juga di akhirah. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Allah taala. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan kisah Ibrahim pada ayat yang lain, pada surat yang lain, itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-69. Silakan. Dan Imam Ibnu Katsir membawakan dari ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-73. Padahal masih nyambungnya kalau dilanjutkan sampai kepada ayat 88. Tetapi kita ikuti saja sesuai dengan apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin." Bacakan
Bacakan kepada mereka berita tentang Ibrahim alaihissalam. Idz qala li abihi, ketika beliau berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan juga pada kaumnya. Ayat ini memberikan pelajaran buat kita sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Awali dakwah pada rumahmu. Awali. Istri, jangan sampai engkau berdakwah di jalan Allah, istri lupa kau dakwahi. Istri masih asyik tanpa berkerudung. Istri masih belang bentong sholatnya, kadang sholat kadang enggak. Itu termasuk suatu hal yang terlalaikan, suatu hal yang tidak sepatutnya terjadi pada diri seorang du'at ilallah. Dia ingatkan istrinya. Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran untuk ayahnya terlebih dahulu. Idz qala li abihi wa qaumi, ketika beliau berucap kepada bapaknya nasehatin, ibunya nasehatin, istri, anak-anaknya dinasehatin, dikasih pelajaran mereka. Jangan sampai kau sibuk dengan urusanmu sementara kau lupa terhadap istrimu. Sibuk baksos, sibuk dakwah misalnya, istri asik ngelonin remote depan TV, nggak diingetin tentang takwa, nggak pernah diajarin taklim. Itu suatu hal yang kurang ya. Suami bisa asyik merasakan kelezatan ilmu, istri nggak diajak. Ini kenapa dengan antum? Ibrahim alaihissalam mengawali dakwahnya kepada keluarganya. Idz qala li abihi wa qaumi, ketika dia berucap kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, ma ta'budun, apa sih yang kalian sembah? Apa sih yang kalian sembah? Maka mereka mengatakan, qalu na'budu asnaman, kami nyembah arca. Fanadhallu laha akifin, yang kami bernaung di sisi berhala-berhala tersebut, akifin, kami beriktikaf, berdiam diri. Maka Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk berpikir, coba gunakan akalmu. Qala hal yasma'unakum id tad'un, apakah mereka mendengarkan ucapan kalian ketika kalian memanjatkan, meminta sesuatu kepada mereka? Apakah mereka yasma'unakum, mereka dengerin? Ada yang minta jodoh, tuh patung denger nggak kamu minta jodoh? Ada yang minta rizki, tuh patung denger nggak tuh? Tuh si mayit yang ada di dalam kuburan denger kagak tuh? Mbah, sekian lama menjomblo mbah, saya belum dapat jodoh mbah, tolong sampaikan kepada Allah. Mbah kan dekat sama Allah, tolong sampaikan kepada Allah bahwasanya aku sangat butuh kepada jodoh. Kata si mbah, aku meninggal belum nikah lele. Berapa banyak mereka yang menyangka para pemilik kubur, ternyata mereka bukan orang yang soleh. Di Bandung, antum tahu semua, Nika Ardila, ghafarallahu laha. Siapa dia? Ulamawati. Siapa dia? Rocker, iya enggak? Atau popper? Penyanyi. La ilaha illallah. Salihah, enggak pakai kerudung. Seperti syar'i penampilannya, tabarruj. Kuburannya rame, banyak orang di sana. Ngapain mereka di sana? Ngalap berkah dari artis. Astagfirullahaladzim. Lihat ya, kekacauan orang yang tidak memiliki ilmu. Takut dipukul lagi mejanya. Taib. Maka Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk berpikir, apakah yang kalian panggil itu dengar? Aw yanfa'unakum aw yadhurrun, ataukah mereka sanggup memberikan manfaat? Apakah mereka bisa memberikan manfaat kepada kalian kalau kalian sakit
kalian bisa disembuhkan. Kalau kalian lapar, kalian dikasih kekenyangan. Kalau kalian miskin, dikasih kekayaan. Aw yadurrun, atau kalau kalian nggak mau nyembah mereka, apakah mereka itu sanggup mengadab kalian, menimpakan kesialan kepada kalian? Sanggup nggak tuh? Maka mereka menjawab, ini ya, ahlul batil tuh nggak punya keterangan. Beda dengan ahlul syubhat. Ahlul syubhat itu pintar bikin syubhat, minjem ayat, minjem hadis, kemudian dia setir sesuai dengan hawa nafsunya. Itu ahlul syubhat. Tapi kalau ahlul batil, awam, yang bodoh, yang jahil terhadap agama, maka mereka tidak akan pernah punya hujah atas perbuatan tersebut. Dan biasanya seperti kajian yang kemarin, ketika mereka tidak bisa menampakkan hujah, maka mereka akan menggunakan otot-otot mereka. Harriquhu, uqtuluhu, akhrijuhu, keluarkan dia, usir dia, bunuh dia, bakar dia. Kan seperti itu kalau sudah menggunakan massa, enggak dipakai lagi akalnya, tapi tenaganya yang dipakai. Maka mereka mengatakan, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka mengatakan tidak, bahkan kami dapati bapak moyang kami kadzalika yaf'alun, seperti itu perbuatannya. Kapan mereka butuh sesuatu, mereka ke sini. Kalau mereka butuh air hujan untuk kebun-kebun mereka, mereka datang ke tempat ini. Kalau mereka punya hajat sesuatu, kepentingan keluarga kami, maka bapak-bapak kami, bapak moyang kami mengajar kami untuk ke tempat ini. Kami diajak ke tempat ini, kami diajak ke tempat itu, untuk melakukan ritual ini, untuk melakukan ritual itu. Itu yang kami dapati budaya. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun a antum wa aba'ukumul aqdamun. Maka Ibrahim kembali mengajak mereka untuk berpikir. Qala afara'aytum, bagaimana pendapat kalian tentang kalian? Ma kuntum ta'budun, dari praktek yang kalian lakukan, praktek ibadah yang kalian lakukan, kalian dan juga bapak-bapak kalian, apakah kalian punya hujah? Apakah kalian punya keterangan? Ini datang dari sang pencipta lewat rasulnya. Ini buktinya, kitab. Apakah kalian punya? Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu. Apakah kalian punya kitab sehingga dengan sebab kitab tersebut kalian bisa menunjukkan keterangan yang nyata akan benarnya perbuatan kalian? Bal ya'idhu zalimuna ba'duhum ba'da illa ghurura. Demikianlah orang-orang yang zalim, enggak sanggup mereka. Tidaklah mereka menjanjikan sesuatu kecuali dibangun di atas tipuan. Fa innahum aduwli illa rabbal alamin, kata Ibrahim alaihissalam, ketahuilah sesembahan-sesembahan kalian itu adalah musuh aku. Lihat ya bagaimana Ibrahim alaihissalam mengajarkan loyalitas dan juga bara'ah. Kapan seorang loyal dan kapan seorang pasang sikap. Ketika mendapati kesyirikan, ketika mendapati kebatilan, maka la talbisul haqqa bil batil. Nggak boleh kau campur antara hak dengan batil. Kalau dikatakan toleransi, ada waktunya dan ada tempatnya. Dan Islam nggak kenal toleransi kesyirikan. Wa ma ana a'bud ma 'abadtum wa la antum 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidu ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Aku nggak nyembah apa yang kalian sembah, kalian juga sama nggak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku dan untukku agamaku. Jadi nggak ada toleransi. Oh, sehari di sini, sehari di situ, sehari lakukan ini, sehari lakukan itu, sehari mengesahkan ini, sehari mengesahkan itu. Nggak ada toleransi seperti itu. Toleransi kita kaum muslimin yang sebenarnya ketika kita punya sikap, tapi ketika mereka melakukan kesyirikan, ya kita nggak ganggu mereka. Itu toleransi kita. Mereka merayakan Natal, yang sudah urusan mereka. Mereka merayakan nyepi misalnya, lockdown, nyepi misalnya, itu urusan mereka. Bukan urusan kita ngacak-ngacak kuilnya. Kita biarkan mereka, itu toleransi.
Tapi kalau kita ikut ke dalamnya, ikut merayakan, mengucapkan selamat atas perbuatan mereka, selamat ya atas kekufuran ya, Masya Allah antum kufur. Tidak demikian, nggak ada toleransi seperti itu. Pokoknya segala sesuatu yang kalian sembah itu adalah musuhku, bukan daripada apa yang aku berikan loyalitasku. Illa rabbal alamin. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah kecuali satu sesembahan kalian. Siapa yang dimaksud? Rabbal alamin, sesembahan kalian yang menguasai alam semesta. Ini kan ibrah dari Ibrahim, mengajak mereka untuk berpikir. Ibrahim tidak menyebut Allah, tapi Ibrahim menyebutkan sifatnya Allah. Aku tidak akan menyembah segala sesuatu yang kalian sembah kecuali satu sesembahan kalian yang menguasai alam semesta. Karena yang menguasai alam semesta berarti dia punya kekuatan. Yang punya kekuatan berarti dia punya kemampuan. Yang mampu pasti sanggup ngasih pertolongan, kan gitu. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yang telah menciptakan aku, fahuwa yahdin, pasti dia akan bisa memberikan hidayah untukku. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah kalian ngerti, kata Allah? Tidakkah kalian tahu? Ala ya'lamu, sungguh dia Allah Maha tahu. Man khalaqa, makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Segala sesuatu yang dia ciptakan pasti Allah tahu. Allah ngerti apa yang ada pada hamba-hambanya, apa yang tersimpan di dalam jiwa hamba-hamba tersebut. Allah pasti tahu. Dan Allah pasti tahu mana yang plus, mana yang minus. Apa yang dibutuhkan oleh hambanya pasti Allah tahu. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Fir'aun, Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Hai Musa, hai Harun, jelaskan kepada kami, jelaskan kepada saya, siapa sih Tuhanmu? Siapa sih Rabbmu? Allah itu siapa? Kata Musa alaihissalam, Qala rabbuna alladhi, Tuhanku Allah. Kau pengen tahu hai Firaun? Alladhi khalaqa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in. Tuhanku adalah yang telah memberikan segala sesuatu, Maha pemberi rizki. Tuh, kau pengen tahu siapa Allah? Aku sebutkan, kata Musa, Tuhanku adalah yang telah memberikan segala sesuatu kepada khalqahu, kepada seluruh hamba-hambanya. Thumma hada, kemudian hamba tersebut dikasih petunjuk, dikasih bimbingan. Kalau seekor semut aja ngerti bagaimana cara makan, kalau seekor semut yang ada di dalam tanah aja ngerti bagaimana cara mengeluarkan biji yang sudah mereka masukkan ke dalam lubang mereka, supaya enggak tumbuh kena lembab, kena air, makanya kalau pagi dia keluarin supaya kena matahari, karena bijinya nanti kering. Kalau kering kan enggak akan tumbuh. Itu dari mana punya pikiran kayak gitu semut? Itu termasuk hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Itu Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, dialah Allah Tuhan kalian yang telah membentuk kalian, menciptakan kalian, fasawwa, dengan bentuk yang paling terbaik. Kemudian yang telah memberikan ketentuan untukmu, dan juga fahada, memberikan hidayah, memberikan petunjuk bagimu untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, bagaimana cari makan, bagaimana cari penghidupan. Itu hidayah dari Allah. Yang bisa memberikan hidayah pasti Sang Pencipta, itulah Tuhanku. Yang tidak bisa menciptakan, bagaimana mungkin dia bisa ngasih hidayah? Yang tidak bisa menciptakan, bagaimana mungkin dia bisa ngasih petunjuk, kemaslahatan untuk duniaku, kemaslahatan untuk akhiratku? Bagaimana mungkin?
Karena itu Ibrahim mengajarkan mereka, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang telah menciptakanku pasti dia yang bisa memberikan bimbingan untukku. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, walladzi huwa, dan dia juga Allah, yut'imuni, yang memberikan makan untukku, wa yasqin, yang memberikan makan untukku dan juga memberikan minum untukku. Lihat ya, Ibrahim alaihissalam tauhidnya luar biasa. Bimbingan antum jadi PNS itu petunjuk dari Allah yang Allah berikan buat antum. Antum jualan laku, antum bisa bikin sesuatu, antum jual, menghasilkan uang. Itu hidayah yang Allah berikan pada antum. Tapi kadang kita lupa ya, bisa bikin bakwan, bisa jualan kambing, ada yang jualan sepeda, laku jualannya. Bagaimana caranya? Oh, online, sebar kemana-mana. Itu taufik dari mana itu? Cara berpikirmu itu yang ngatur siapa? Bukankah Allah? Tapi kadang jarang dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, pinter bikin bakwan. Jarang ada yang kayak gitu. Kecuali salaf. Salaf ya. Zubair ibn Awam punya anak namanya Urwah. Urwah bin Zubair masak. Ketika masak habis garamnya, apa yang dilakukan? Lihat ya, tauhid seorang tabi'in dengan tauhid kita. Kalau kita ngapain? Beli garam berapa bi? 1 kotak lah, kan gitu. Urwah bin Zubair apa yang dilakukan? Ya Allah, garam habis ya Allah, berikan kemudahan ya Allah, minta garam. Astagfirullah, jauh banget ya kita sama mereka ya. Garamnya dipinta, minta dulu sama Allah, baru keluar ke warung cari garam. Karena belum tentu antum punya uang keluar cari garam, tutup tuh warung. Apa sebabnya? Antum ngandelin diri antum. Ana ingetin di sini ya, jangan ngandelin diri sendiri, apalagi takjub sama diri sendiri. Syekh Al-Imam hafizahullahu taala. Antum kenal Imam Al-Kisai? Kenal? Imam Al-Kisai tahu? Kenal nggak? Ya nggak kenal, antum nggak sejaman dengan beliau. Ini orang tua banget. Ini zaman Imam Syafi'i, zamannya Harun Ar-Rasyid. Anda pun nggak kenal, cuma Anda tahu aja, pernah baca bukunya, pernah dengar ceritanya. Imam Al-Kisai itu ahli lughah, ahli qiraat. Orang-orang yang jago dalam bidangnya dipanggil sama Harun Ar-Rasyid untuk menjadi penasehatnya, ya, masya Allah ya. Doakan Pak Jokowi, semoga beliau mendapatkan taufik dan duduk dengan orang-orang yang baik seperti pemimpin-pemimpin Islam terdahulu. Al-Asma'i ahli sastra dan juga adab, dipanggil, ajarin anak saya. Masya Allah, sampai seperti itu ya. Kemudian Al-Kisai ahli lughah, ini lawannya Sibawayh. Nanti antum belajar nahwu, antum dalami ilmu nahwu, antum akan kenal siapa Sibawayh, siapa Al-Kisai. Ini orang-orang kesohor semua dalam ilmu lughah dan qiraat, jago baca Qur'annya. Dibanding ulama-ulama sekarang ya tentu jago lebih bagus ulama terdahulu, sanadnya dekat. Al-Kisai rahimahullahu ta'ala pernah mengimami, ngaji bagus banget memang. Ya Anda belum pernah dengar, nggak ada MP3 zaman dulu kan. Cuman dari riwayat-riwayatnya banyak yang kagum dengan bacaannya. Ternyata beliau salah baca ayat, yang kesalahan ini mungkin anak kecil pun mungkin nggak mungkin salah bacanya, tapi beliau salah. Antum pernah baca Quran ya? Mungkin kalau didengar pun palas dengernya. Misalnya ayat yang dibaca kata Syekh Imam hafizahullahu taala diantaranya, Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum apa? Yarji'un. Antum enggak bakal salah bacanya, kan gitu. Tapi Imam Al-Kisai baca apa? La'allahum yarji'in. Ini karena ahli qiraat, karena ahli lughah. Harun Ar-Rasyid nggak berani betulin.
Selepas daripada sholat baru ditanya, ya imam, itu qiraat baru? Biasanya kan yarji'un, kok ini yarji'in? Tawadhu jamaah. Ya Amirul Mukminin, akhta'tu. Saya salah, saya keliru. Coba kalau antum, itu qiraah enggak waras itu. Bukan waras, itu enggak waras itu. Enggak mau disalahin. Tapi beliau tunduk ya. Dia katakan itu salah. Kenapa? Wajadtu fi nafsi. Aku dapati ketika tadi baca Quran itu takjub dengan bacaanku sendiri. Allah hukum. Lihat ya. Masya Allah, bisa evaluasi. Aku dapati diriku takjub ketika ngaji baca Quran. Masya Allah. Dia takjub, Masya Allah, bacaanku bagus sekali. Allah kasih salah ketika itu. Kan itu ketika antum bisnis, jangan takjub dengan diri antum. Kalau antum takjub, na'udzubillah, antum ngundang petaka kalau begitu. Seorang imam pun nggak aman daripada takjub. Cuman bedanya, mereka tuh gampang kembali. Ini kesalahannya, tahu deh itu salah. Orang sekarang kan enggak, Masya Allah. Anak gitu, tambah membusung dada. Kalau antum laku dagangannya, maju, pesat bisnisnya, puji Allah. Allah yang memberikan bimbingan buat antum. Allah kabarkan, atau Ibrahim alaihissalam, lihat nih, ketika aku lapar, Allah yang ngasih makan. Kalau kita kan nggak pernah mikir hal seperti itu. Ketika aku haus, Allah yang ngasih minum. Kita nggak pernah berpikir seperti itu. Makan aja, minum aja. Gelegek misalnya, alhamdulillah. Cuma sebatas ngomong aja, alhamdulillah. Hatinya nggak pernah meresapi kalimat segala puji cuman milik Engkau ya Allah. Kapan kita kayak gitu? Ini pentingnya buat kita belajar tauhid supaya kita sampai kepada level seperti itu. Pernah nggak antum? Ya Allah, lapar pengen makan mie ayam ya Allah. Berikan mie ayam ya Allah. Pernah nggak? Jujur. Pernah nggak antum? Ya Allah, lama nggak makan sego tumpang ya Allah. Pengen makan tumpang ya Allah. Pernah nggak doa kayak gitu? Kalau antum belum pernah doa seperti itu, minta makan, minta minum, minta baju, antum belum mengamalin hadis. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Hai hamba-hambaku, asalnya kalian itu lapar. Aku yang ngasih makan buat kalian. Fastat'imuni, mintalah kalian makan padaku. Ut'imkum, nanti aku kasih kau makanan. Kita belum ngamal ke situ. Ya ibadi kullukum 'arin. Hai hamba-hambaku, kalian itu asalnya itu enggak punya busana. Illa man aqsautuhu fastaqsuni uksikum. Karena itu minta baju sama aku, kata Allah. Nanti aku kasih baju buat kalian. Kita enggak pernah kayak gitu. Kita selalu mengandalkan apa yang ada di kantong kita. Belanja aja. Kadang lupa minta taufik sama Allah Subhanahu wa taala untuk minta sesuatu yang sangat penting buat kita, makan, minum dan seterusnya. Wa idza maradtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang nyembuhin aku. Ini juga sama ya. Kadang kita lebih mantap sama dokter ketimbang doa. Wa qad da'autu. Saya sudah doa. Setiap hari doa enggak sembuh-sembuh. La ilaha illallah. Allah bukan nggak pengen ngasih kesembuhan. Allah tuh masih senang dengan rintihan antum. Ya Allah sakit perut, ya Allah sakit kepala. Allah senang dengar suara antum. Yang suara itu ketika Allah sudah cinta, suka dengan suara tersebut, itu pasti ada pahalanya. Pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum yakin, Allah akan beri yang lebih baik daripada musibah yang telah menimpa antum. Apa kebaikan tersebut? Yahdi qalbahu. Allah akan berikan hidayah buat hati orang yang tertimpa musibah. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Dia juga Allah yang mematikan aku, kemudian dia pula yang akan menghidupkan aku. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah Allah yang aku sangat harapkan semoga dia mengampuni aku dari kesalahan-kesalahanku pada nanti hari ditegakkannya pembalasan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu, hukman, hikmah.
walhiqni bis salihin. Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang yang saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Minta agar kita dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh di surga, di dunia dan juga di akhirat. Muhammad bin Wasi', Anda pernah cerita Muhammad bin Wasi', jari jemarinya lebih dicintai oleh panglima perang pada zaman dahulu ketimbang 1000 tombak. Apa sebabnya? Doanya dikabulkan. Beliau kalau sudah angkat tangan seringnya enggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Muhammad ibn Wasi' al-Azdi rahimahullahu taala. Anda pernah cerita kisahnya. Kisahnya apa? Hah? Ingat enggak? Ini orang pernah sujud. Ketika bangkit daripada sujud yang terakhir, at-tahiyyatu lillah, singa depan matanya. Pernah kan? Itu namanya Muhammad bin Wasi'. Singa ngeliatin muka Muhammad bin Wasi'. Selepas salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pegang tuh kepala singa. Idhab, pergi kau. Pergi tuh singa. Coba kalau antum, pergi kau. Hah, mangap dia. Kata singa, emang lu siapa? Ngusir-ngusir aja. Beliau mengatakan, di antara maknanya ya, di antara yang paling melezatkan daripada kelezatan dunia, yaitu salat berjamaah, wa liqa'ul ikhwan, dan kumpul sama teman-teman yang soleh, bermajlis dengan teman-teman yang soleh. Tidaklah mereka orang-orang soleh kecuali mintanya kayak gini. Anaknya Ibrahim, keturunan Ibrahim, Yusuf alaihissalam, di akhir-akhir kehidupan Yusuf alaihissalam meminta kepada Allah. Apa yang beliau minta? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Doanya Sulaiman keturunan dari Yusuf alaihissalam. Sama doanya seperti itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa alhiqni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, aku minta dengan rahmat-Mu ya Allah, tolong kumpulkan aku bersama orang yang saleh. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pegang kuat-kuat majelis orang yang saleh. Kalau punya teman yang saleh, baik-baik, pegang baik-baik. Jarang, nggak banyak orang yang saleh. Orang yang soleh yang sebenarnya adalah orang yang selalu mengingatkan antum buat kebaikan akhirat antum. Ketika punya teman seperti itu, pegang baik-baik. Nggak mudah untuk mencarinya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.